Minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya, Data Pythagoras Dentalis di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini melanjutkan ya, karena kemarin kita sudah belajar kanji ya, kanji dasar. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk pembelajaran huruf kanji, karena kemarin kan kita cuma baru belajar 10 karakter ya. Nah, sekarang kita akan belajar 10 karakter selanjutnya ya. Nah, materinya kali ini saya menggunakan flashcard. Ya, kita menggunakan materi namanya flashcard. Nah, flashcard ini nama flashcardnya Moe Kanji. Ya, jadi ada sedikit ada karakter. Jadi pakai kartu yang ada karakternya juga, ada ada gambar ilustrasinya juga. Nanti supaya kita bisa lebih memahami tentang huruf kanji itu sendiri. Oke, kalau gitu kita mulai. Ya, ini ini sebenarnya awal ya, kita pernah kita bahas sebelumnya ya. Mari kita belajar huruf kanji ya. Sedikit refreshing, sedikit menyegarkan ingatan kita semua. Ya, ini ya sedikit mengingatkan ya, huruf kanji adalah huruf yang diimpor langsung dari Cina ya, Tiongkok, bersama dengan agama Buddha dan kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti upacara minum teh, kemudian bonsai, kemudian suiseki dan yang lain-lain. Ya, kemudian huruf kanji digunakan untuk kosakata bahasa Jepang yang biasanya berupa bahasa serapan dari Tiongkok. Kemudian huruf kanji merupakan penyederhanaan dari penulisan yang menggunakan hiragana. Jadi kalau ada kosakata yang bisa ditulis dengan hiragana, tapi karena penulisannya terlalu panjang, jadi biasanya disederhanakan, disingkat dengan menggunakan huruf kanji. Oke, next. Ya, ini tadi ya. Ini juga sebelumnya huruf kanji merupakan simbol dari benda yang direpresentasikan. Biasanya kemudian kanji dasar itu paling banyak sekitar 15 coretan. Ya, sebelumnya juga pernah saya bahas. Kemudian beberapa huruf kanji merupakan gabungan dari 2 atau 3 kanji dasar ya, beberapa ada seperti itu. Kemudian satu karakter huruf kanji biasanya melambangkan satu kata, satu kosakata ya. Nah, sebenarnya saya pernah juga menjelaskan bahwa huruf kanji memiliki 2 cara baca, yaitu kunyomi dan onyomi. Nah, ini adalah format flashcardnya ya. Format flashcardnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada di sini kalau untuk di sini di nomorin ya, ada nomornya nomor 1, 2, 3 sampai 10. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di setelah ini. Nah, itu ya. Nomor 1 adalah huruf kanjinya yang akan kita pelajari nanti. Yang nomor 2 adalah artinya dari huruf kanji tersebut ya, nomor 2 tadi. Nah, itu berarti yang tulisan yang ini ya. Dan ini kebetulan artinya pakai bahasa Inggris. Nanti akan saya jelaskan lagi artinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ini saya dapatnya dari impor ya. Saya dapatnya dari luar. Ya, ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yang tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan itu kunyomi. Kunyomi itu adalah cara baca Jepang ya. Kemudian 4 dan 5 itu ada cara baca ongyomi. Jadi cara baca untuk ongyomi itu sendiri, jadi ada beberapa macam cara bacanya. Dan ongyomi itu adalah berdasarkan dari apa yang orang Jepang dengar. Kemudian nomor 6, ya tadi nomor 6 itu adalah huruf hiragana bantu, biasanya ada di atas huruf kanjinya. Jadi setiap ada huruf kanji, biasanya di atasnya suka ada huruf hiragana kecil. Nah, itu sebutnya untuk cara baca huruf bantu, cara bantu membaca kanji, dan itu biasanya disebutnya furigana. Nah, kemudian nomor 8 adalah contoh kosakata yang menggunakan huruf kanji yang di nomor 1. Kemudian yang nomor 9 adalah arti dari contoh kosakata yang nomor 8. Dan nomor 10 adalah ilustrasinya yang digunakan untuk sebagai contoh kosakata tadi. Ya. Oke, sebentar. Ya, ini adalah kanji yang pertama. Kanji angka 1. Ya, coretannya hanya 1 ya, hanya 1 strip saja.
Ya, mohon maaf mungkin kali ini saya tidak belum bisa pakai untuk cara penulisannya, tapi yang penting kalian sudah lihat ininya ya, bentuknya pokoknya begini. Ya. Ya, jadi ini adalah kanji angka 1. Ya, kungyominya itu disebut hitotsu cara bacanya. Kungyominya itu hitotsu. Ya, ongyominya itu bisa jadi ichi atau itsu. Ya. Nah, di sini contohnya, contoh kosakatanya adalah ichi dan bang, ichibang. Ya, ichibang itu artinya nomor 1, pertama atau terbaik. Sedangkan ichi hitotsu, ya ini artinya 1 atau kesatuan atau persatuan. Ya, ichi. Oke, next. Oke. Yang berikut adalah kanji angka 2. Nah, kanji angka 2 itu hanya 2 coretan ya. 1 di atas dulu, kemudian di bawah ya. Sebentar nih kalau bisa mouse saya gerakan. Oke. Ya. Ya, ini 1 di atas, kemudian di bawah 2. Nah, kanji ini artinya ya 2 ya, angka 2. Nah, kungyominya dibaca futatsu. Ya, sekali lagi futatsu. Futatsu itu kungyomi untuk kanji angka 2. Nah, untuk ongyominya sendiri itu dibaca ni. Ya, ni. Nah, untuk contoh kosakata yang digunakan adalah nigatsu. Nigatsu artinya bulan Februari. Nah, kenapa kok ilustrasinya seperti ini gambarnya? Nah, ini melambangkan suatu festival kebudayaan yang namanya Setsubun. Ya, mungkin next time akan saya jelaskan lebih detail. Nah, Setsubun sendiri itu kalau di Jepang itu selalu dilaksanakan di bulan Februari. Ya, nigatsu. Ya, itu kanji ni. Next. Oke, ini adalah kanji angka 3. Ya. Ya, itu artinya ya 3, artinya 3. Nah, kungyominya itu bisa dibaca mi, bisa dibaca mitsu. Ya, untuk ongyominya baru dibaca sang. Nah, biasanya kalau ini saya sedikit masuk ke intermezzo sedikit. Nah, untuk kungyomi biasanya dibaca kalau saat kanji itu berdiri sendiri. Ya. Atau dibaca secara kungyomi. Ya. Nah, kalau ongyomi itu biasanya dibaca pada saat digabungkan dengan kanji yang lain. Biasanya seperti itu aturannya. Nah, di sini ongyominya ini dibaca sang. Ya, tadi kungyominya dibaca mi atau mitsu. Nah, untuk ongyominya ini dibaca sang. Nah, untuk contohnya di sini adalah sanji no oyatsu. Sanji. Ya, sanji itu jam 3. Ya, oyatsu itu cemilan ya. Jadi sanji no oyatsu maksudnya cemilan jam 3. Ya, ini mungkin kebiasaan di Jepang ya. Ya sebenarnya di beberapa negara juga sih. Jadi mereka tuh suka ada jam-jam tertentu untuk ngemil ya. Jadi mereka kalau di Jepang dan di Inggris biasanya tuh mereka ambilnya tuh jam 3 ya untuk makan cemilan. Oke, next. Nah, yang ini kanji ini adalah kanji angka 4. Ya, walaupun tidak 4 coretan, tetapi kurang lebih ya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, untuk kanji 4, angka 4, ya, ini kungyominya bisa dibaca yo, bisa dibaca yong, bisa dibaca yotsu. Ya. Nah, untuk ongyominya ini dibaca shi. Oke. Nah, untuk contohnya yang diambil adalah yotsuba. Yotsuba itu maksudnya
berdaun 4. Ini kalau ini contohnya sih ini sebetulnya kayak daun semanggi ya. Tanaman semanggi. Kan tanaman semanggi itu bentuk daunnya kan seperti ini. Tapi ini semanggi yang cabang yang daunnya tuh 4. Karena daun semanggi itu ada yang daunnya 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, yang paling langka tuh 5, tapi yang kalau yang sudah dapat 4 itu biasanya orang Jepang percaya kalau dapat yang 4 atau 5 itu biasanya orangnya sangat beruntung. Akan dapat keberuntungan. Ya. Kayak gacha lah kalau misalnya narik dapatnya SSR gitu kan atau UR. Nah, itu Yotsuba. Ya kalau orang bisa dapat Yotsuba. Ya, itu tadi kanji angka 4. Nah, next ini kanji angka 5. Nah, kanji angka 5 ini untuk kungyominya ini dibaca itsutsu. Ya, itsutsu. Ya, ini maksudnya 5, angka 5. Nah, untuk ongyominya ini dibaca go. Ya, untuk contoh kosakatanya adalah goju no to. Goju itu ini go-nya go 5, jiu-nya di sini maksudnya tingkat. Ya, tingkat. Tingkat bisa dibilang tingkat lantai lah ya. Jadi to di sini maksudnya kalau to sendiri ini artinya adalah menara, tapi kalau di sini konsepnya adalah pagoda. Jadi goju no to itu artinya pagoda 5 lantai. Oke, next. Oke, ini yang berikutnya kanji angka 6. Ya, angka 6. Nah, untuk angka 6 sendiri, kungyominya adalah mutsu. Ya, sekali lagi, untuk kanji angka 6, kungyominya adalah mutsu. Nah, ongyominya adalah roku. Sekali lagi, ongyominya adalah roku. Nah, untuk contohnya adalah, contoh di sini adalah Rokkakuke. Rokkakuke itu adalah segi 6. K-nya itu bentuk. Kakunya itu sudut ya. Kaku di sini artinya sudut. Rokunya 6. Jadi rokkaku sudut 6. K bentuk. Bentuk sudut 6 atau segi 6. Nah, di sini contohnya banyak pola segi 6 ya di sini ya di gambar ini ya. Ada di bola, ada di jari. Itu polanya segi 6. Rokkakuke, heksagon ya, segi 6. Roku 6 atau mutsu. Oke, lanjut. Nah, ini kanji angka 7. Ya, mirip dengan angka 7 yang kita kenal, tapi bedanya ini terbalik. Ya, ini seperti angka 7 terbalik. Nah, untuk kungyominya ini adalah nana atau nanatsu. Ya, untuk kanji angka 7, kungyominya adalah nana atau nanatsu. Nah, ongyominya sendiri adalah shichi. Ya, sekali lagi ongyominya adalah shichi. Nah, untuk contohnya adalah shichigatsu. Shichigatsu itu artinya bulan Juli. Nah, kok ilustrasinya begini, Sensei? Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari festival budaya juga di Jepang. Ini festival yang namanya Tanah Bata. Festival Tanah Bata ya. Mungkin next akan saya coba jelaskan di lain kesempatan. Ya, dan festival Tanah Bata ini dirayakan kalau di Jepang itu pas di bulan Juli, di bulan 7. Ya, tepatnya tanggal 7 Juli. Ya, sayangnya udah lewat kemarin ya gara-gara pandemi ya, jadi kita nggak bisa merayakan Tanah Bata, mungkin ya next lah tahun depan. Jadi kalau untuk bulan Juli itu jadi bahasa Jepangnya adalah Shichigatsu. Next. Nah, ini adalah kanji angka 8. Nah, kanji angka 8 untuk kungyominya dibaca yaksu. Ya, sekali lagi untuk kanji angka 8 itu dibacanya
yatsu. Nah, untuk ongyominya ini dibaca hachi. Ya, ini bentuknya mirip dengan katakana ha ya. Ya, seperti karena penyebutannya tadi hachi. Nah, contoh kosakatanya adalah hachibang. Hachibang itu nomor 8. Ya, ilustrasinya di sini ini pemain voli ya, kaosnya angka 8, nomor 8, hachibang. Oke, next. Nah, kayak ini kanji angka 9. Ya, kanji angka 9. Nah, kanji angka 9 ini kungyominya adalah kokonotsu. Ya, kokonotsu. Ya, jadi kungyominya untuk kanji angka 9 adalah kokonotsu. Nah, untuk ongyominya sendiri ini ada 2 cara baca, yaitu Q dan Ku. Ya, sekali lagi untuk ongyomi kanji angka 9 itu ongyominya adalah Q dan Ku. Nah, contoh kosakata di sini adalah Kugatsu. Kugatsu itu artinya bulan September. Nah, ini kok gambarnya apa hubungannya Sensei dengan bulan September? Ya, ini balik lagi, ini ada di Jepang di bulan September itu ada yang namanya festival musim gugur. Ya, Akimatsuri biasa disebutnya. Nah, itu biasanya untuk Akimatsuri biasanya diadakan di bulan September. Ya, Kugatsu. Ya, ini juga bulan sudah lewat. Ya, oke, next. Ini mungkin terakhir untuk di pelajaran ini. Ya. Kanji angka 10. Ya, 10 dalam kanji bahasa Jepang ya, kanji Jepang angka 10 ya, seperti ini bentuknya, kayak cross, kayak panah, kayak tanda tambah. Sorry. Nah, untuk kungyominya ini dibaca to. Ya, ini dibacanya to dalam kungyomi. Nah, ongyominya dibaca ju. Agak panjang, ya, dibaca panjang. Ju. Nah, kosakatanya adalah Jugatsu, bulan 10, bulan Oktober. Jugatsu. Nah, ilustrasinya yang dipakai adalah Halloween. Ya. Karena kalau di Jepang bulan Halloween festival Halloween itu diadakan di bulan Oktober, walaupun tepatnya nanti tanggal 30 Oktober. Tapi sekarang ini di Jepang sudah mulai rame untuk persiapan Halloween. Ya, baik itu labu siamnya, untuk belanja permennya dan sebagainya. Jadi pas tanggal 30 Oktober itu mereka sudah siap untuk merayakan Halloween. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau gitu ini saya kasih bonus ya. Bonus karena sebetulnya yang harusnya kita pelajari adalah 10 kanji, 10 karakter kanji, 10 karakter kanji. Tetapi karena ini angka, jadi akan saya kasih beberapa 2 angka bonus. Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah 100. Ini adalah kanji angka 100. Ya, jadi kalau tadi 99, jadi tinggal kanji 9 sama kanji 10. Nah, kalau kanji 100 adalah dia kanjinya sendiri, bentuknya seperti ini. Nah, untuk kungyominya, kanji ini dibaca momo. Ya, untuk kanji ini, kalau untuk kungyominya ini dibaca momo. Sedangkan ongyominya baru dibaca hyaku. Nah, contoh kosakatanya di sini adalah hyakuju no o. Ya, hyakuju no o. Hyakuju no o ini jadi hyakunya 100, ju-nya ini adalah hewan buas. Ya, o di sini artinya raja. Nah, hyakuju ini bisa juga artinya raja dari makhluk buas. Ya, king of beast. Jadi raja makhluk buas. Nah, apa itu raja dari segala makhluk buas? Singa. Jadi singa dalam bahasa Jepang juga kadang-kadang bisa disebut
hyakuju no o. Itu gelar sih, lebih ke kayak gelarnya sebagai singa ya. Gelar singa tuh kalau di Jepang tuh hyakuju no o. Ya, oke, next. Oke, ini yang terakhir. Kanji 1000. Ya, kanji 1000. Sebelumnya ada kanji 10.000, tapi karena di flashcardnya tidak ada, maka saya akan batasi cuma sampai 1000. Oke? Nah, ini adalah kanji 1000. Untuk kung yominya dibaca chi. Ya, untuk ong yominya baru dibaca sen. Nah, di sini contohnya adalah sennen. Sennen di sini artinya 1000 tahun atau milenium. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar ini saya inikan dulu deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sensei. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran bahasa Jepang. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Nanti jangan lupa, mungkin setelah ini akan ada kuis, ya, kuis dia di bab pelajaran yang lalu, ya. Soalnya seperti apa nanti akan saya cantumin di WhatsApp. Kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane. Terima kasih sudah menonton.